Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiawan Effendi dengan NIM L1A018040 akan menjelaskan sedikit mengenai arti, sifat, ilmu politik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi pertama kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu politik. Jadi kalau kita berbicara masalah ilmu politik, ini merupakan salah satu cabang dari dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas, begitu. Jadi pembahasan yang rasional dari aspek negara dan kehidupan politik, begitu. Bahkan ilmu politik merupakan ilmu yang paling tua di dunia. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi, sedangkan di Indonesia sendiri mendapati berbagai karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Di negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, Perancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18, dekade 19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya negara hanya semata-mata begitu. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan dunia politik semakin pesat lagi di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Sementara itu ilmu politik di negeri Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dalam segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga saat ini. Jadi pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua disebabkan karena mendapat dorongan dari organisasi internasional seperti UNESCO. Pada masa berikutnya, ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Jadi kalau kita lihat definisi ilmu politik secara umum, jadi ilmu politik ini mempelajari bagaimana menanggapi kehidupan yang baik, atau usaha menanggapi kehidupan yang lebih baik. Jadi politik mempunyai arti penting karena sejak zaman dahulu masyarakat mengatur kehidupan secara kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Satu cara distribusi sumber daya agar semua warga negara merasa bahagia dan puas, begitu. Jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, kekuasaan perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan alokasi dari sumber daya yang ada. Jadi kesimpulannya, ilmu politik ini dalam satu negara atau berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta alokasi dan distribusi, begitu. Jadi itulah konsep-konsep ilmu politik. Ada 4, seperti negara, di mana negara ialah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, kekuasaan, di mana kekuasaan ialah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok tertentu sesuai dengan keinginan dari perilaku tersebut. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini sangat penting karena akan berkaitan kepada seluruh masyarakat. Jadi pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan yang final, gitu. Jadi keputusan dibuat untuk mencapai tujuan
pelaksanakan atau tindakan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan. Jadi kebijakan umum ialah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Yang kelima ada distribusi atau pembagian atau alokasi. Jadi pembagian ini ya seperti yang kita tahu, pembagian ialah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Ya, selanjutnya ada bidang-bidang ilmu politik. Jadi bidang-bidang ilmu politik yang pertama yaitu teori politik. Pertama teori politik, di mana teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik, bahasan yang sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik. Tetapi juga dapat bersifat menggambarkan atau membandingkan berdasarkan logika. Jadi ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya. Oleh karena itu, setiap ide politik selalu erat hubungan dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir. Jadi ide politik itu tak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai atau norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri, dan karena itu karya-karya dari filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya begitu. Yang kedua ya ada lembaga politik. Jadi bidang yang kedua ini dari ilmu politik yaitu lembaga politik, di mana misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hubungan antara lapangan pertama dan lapangan kedua sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam filsafat dan doktrin politik. Yang bidang ketiga yaitu partai-partai atau golongan-golongan, di mana yaitu mengenai partai-partai dan golongan dapat banyak memakai konsep-konsep sosiologis, dan sering disebut political dynamic. Oleh karena yang sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik, perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950 menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial yang telah mengakibatkan bertambahnya pengkhususan begitu. Yang keempat ada hukum internasional atau hubungan internasional, di mana hubungan dan politik luar negeri ada kecenderungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa negara merupakan fakultas tersendiri. Suatu bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan yang sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah pembangunan politik itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.